Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya kalian? Sehat ya? Hari ini bersama dengan Bu Opi kita akan belajar tema 4 dengan muatan pelajaran, yaitu pertama bahasa Indonesia dengan materi pantun, dan yang kedua PPKN dengan materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Untuk itu, mari kita simak bersama mengenai materi pantun. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Ciri-ciri pantun yaitu yang pertama, bersaja AB-AB. Yang kedua, terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Ketiga, setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Dan yang keempat, terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Perhatikan salah satu contoh pantun. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Contoh pantun ini sudah termasuk ke dalam ciri-ciri pantun, yaitu memiliki saja AB-AB. Bisa kalian lihat untuk baris pertama dan baris ketiga memiliki akhir huruf vokal yang sama, yaitu I. Sedangkan baris kedua dan keempat memiliki akhir huruf vokal, yaitu A. Yang kedua, terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Yang ketiga, setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Dan yang keempat, terdiri atas sampiran untuk baris pertama dan kedua, dan isi untuk baris ketiga dan keempat. Contoh pantun berikut ini. Bawa paku dan juga palu, digunakan buat panggang. Olahraga rutin sangat perlu, tubuh jadi kuat dan bugar. Ingat ya, untuk yang pertama, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, dan baris ketiga dan keempat adalah isi. Isi atau makna pantun di atas adalah anjuran pentingnya berolahraga rutin agar tubuh menjadi kuat dan bugar. Jenis pantun berdasarkan usia. Yang pertama, pantun anak-anak, berisi tentang pengalaman atau kehidupan masa kanak-kanak yang riang dan suka bermain. Yang kedua, pantun orang muda, berisi tentang kehidupan masa muda. Pantun tersebut juga biasanya berkaitan dengan perkenalan dengan seseorang, perasaan kasih sayang, dan perjuangan meraih cita-cita. Dan yang ketiga, pantun orang tua, berisi tentang nasihat atau pesan dari orang tua kepada anaknya. Isi atau makna pantun tersebut dapat berupa nasihat mengenai kehidupan, budaya, pendidikan, dan agama. Rangkaian jenis pantun berdasarkan isinya. Yang pertama, pantun jenaka, berisi hal-hal lucu dan menarik. Yang kedua, pantun nasihat, berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberi nasihat moral, budi pekerti, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pantun teka-teki, berisi teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan menjawab atau membalas pantun tersebut. Dan yang keempat, pantun kiasan, berisi perumpamaan atau ibarat, biasanya juga digunakan menyampaikan sesuatu hal secara tersirat. Mari kita simak bersama contoh pantun berikut ini. Contoh pantun jenaka. Mari kita baca bersama. Berjalan sambil mengendap, tanpa suara sembunyi dalam gendak. Dari mana asal bau tidak sedap? Ternyata
dari kamu yang belum mandi. Isi dari pantun jenaka tersebut adalah candaan tentang asal bau tidak sedap. Yang kedua, contoh pantun nasihat. Jalan-jalan ke Gunung Pancar, sampai di sana melihat-lihat. Peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Isi atau makna pantun di atas yaitu tentang anjuran agar kita menerapkan gaya hidup sehat. Contoh yang ketiga yaitu pantun teka-teki. Mari kita baca bersama. Pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu. Berkaki 4 dengan mengembik, hewan apa itu? Betul, jawabannya adalah kambing. Contoh yang terakhir yaitu pantun kiasan. Lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Isi atau makna pantun di atas adalah orang yang dalam hatinya memiliki keinginan tinggi, namun memiliki keterbatasan sehingga tak mampu meraih. Ya, kita belajar mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Masih ingatkah kalian dengan apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Ayo bersama-sama kita ingat kembali. Pengertian dari hak yaitu segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak lahir. Sedangkan kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Jika ingin memperoleh hak, maka kalian harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Sedangkan tanggung jawab yaitu sesuatu yang harus dilakukan sebagai balasan atas perilaku yang telah kita lakukan. Tanggung jawab merupakan kesadaran melaksanakan kewajiban. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak kita yaitu adalah contohnya menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Maka kewajiban yang kita lakukan adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah. Dan bentuk dari tanggung jawab kita adalah melakukan gotong royong membersihkan lingkungan. Kemudian bagaimana dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah? Contohnya adalah hak siswa yaitu berhak memperoleh nilai, sedangkan kewajiban siswa adalah belajar. Maka tanggung jawabnya yaitu siswa belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Contoh yang kedua, hak siswa berhak belajar di kelas dengan tenang. Maka kewajibannya siswa menjaga ketertiban. Dan tanggung jawab yaitu siswa tidak membuat kegaduhan di kelas. Nah, hari ini kita sudah belajar mengenai materi pantun dan hak, kewajiban, serta tanggung jawab. Sekian yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.